Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala syahr Ramadhan syahrul siyam wal qiyam wa razaqana wa iyyakum afdal siyam wa afdal qiyam wa sallallahu ala sayyidil anbiya wal anam nabiyyina wa habibina wa sayyidina Muhammad ibn Adnan sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi ila yaumil qiyamah. Amma ba'du, ibu-ibu muslimah majelis ta'lim kurma, barakallahu fikum dan jami'an. Semoga Allah memberkahi dan merahmati kita semua. Majelis pagi ini alhamdulillah kita niati dengan keikhlasan untuk menambah semangat baru, spirit baru dalam kebaikan, insyaallah. Yaitu menjelang bulan Ramadan, kita perlu ngecas ingatan, perlu membasahkan, mendalamkan, menghayati betapa agungnya bulan Ramadan, sehingga kita semua tidak menyia-nyiakannya. Kita akan berusaha sukses, akan berusaha bagaimana supaya berhasil, supaya sukses mendapatkan keutamaan-keutamaan bulan Ramadan. Tadi judulnya sudah apa judulnya? Oh, tidak di sini. Semangat meraih sukses Ramadan. Baik. Karena itulah saudari, ibu-ibu sekalian, kaum muslimat, marilah kita coba mengingat kembali supaya kita timbul semangat bagaimana keutamaan-keutamaan bulan Ramadan dan puasa Ramadan. Yang pertama, dalam bulan Ramadan, bukti bahwa ini adalah agung, mulia dibandingkan bulan yang lain. Di bulan Ramadan diturunkan Al-Quran 30 juz sekaligus dari Lauh Mahfuz. Lauh Mahfuz itu papan yang untuk menulis segala sesuatu di sisi Allah. Diambil dari Lauh Mahfuz, langit ketujuh, atasnya lagi diturunkan ke langit dunia oleh malaikat Jibril, diletakkan di sebuah tempat di langit dunia sana, namanya Baitul Izzah, rumah keagungan, tempatnya di sana. Pernah ke langit dunia? Derek. Tapi yang kita ketok, kelihatan. Itu kalau ditempuh perjalanan seandainya darat 500 tahun. Atas kata Rasulullah, seandainya tempuh perjalanan darat naik kuda atau naik unta itu 500 tahun. Terus setiap langit, berarti kalau 7 sampai sana 3.500 tahun. Di atas langit 7 itu ada laut, ada air. Yang tebalnya, kedalamannya itu kalau ditempuh kurang lebih 500 tahun. Berapa? 4.000 tahun. Di atasnya laut itu ada malaikat 8 malaikat yang memikul arsy sehingga sana Allah.
dari daun telinga sampai sini untuk pikul itu. Dari daun telinga sampai sini. Kalau tempuh perjalanan 700 tahun. Satu malaikat itu nyonggok harus wayang milu. Nama wayang milu arsy rabbika yauma idzin tsamaniyah. Ya, memikul arsy itu 8 malaikat. 8 malaikat, barangkali ini lebih. 8 malaikat itu untuk mikul ini kalau ditempuh itu perjalanan 700 tahun. Allah Ta'ala betapa besarnya singgasana arsy. Tempat telapak kaki di arsy, ini anggaplah di arsy singgasana. Cuma nggak ada tempatnya kaki. Pijakan kaki ini. Jika langit 7 yang lebar itu, langit 7 yang lebar, dan bumi 7 ke bawah, atau bumi 7 diletakkan di arsy, bukan singgasana tapi tempat telapak kaki, itu masuk langit 7 itu kalau dimasukkan di situ kata Rasulullah seperti 7 lempengan uang logam diletakkan di tanah lapang. Ini baru maudi'ul qadam, tempat telapak kaki. Summa stawa 'alal arsy, itu adalah singgasana Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahu Akbar. Rasulullah dalam Isra Mi'raj, siapa yang tahu misalnya berapa jam sampai balik ke Makkah lagi? 1 malam saja. Wus di bawah malaikat Jibril. Cepatnya seperti apa? Allahu a'lam. Pesawat saja sayapnya berapa pesawat? 2 kan? Malaikat Jibril 600. Sayapnya saja memenuhi dunia ini, penjuru baru sayapnya. Ayo wes perjalanan berapa ini? 4.700 tahun kurang lebih. Itu dalam 1 malam. PB ulang. Kita hanya ingin menggambarkan betapa Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Jadi ketika kita menyatakan Allahu Akbar, kita merasa kecil. Manusia ini kalau kita lihat semut sudah kecil ya, kita di mata Allah lebih kecil daripada semut. Tak ada apa-apanya kita. Kok mau menentang Allah, tidak ibadah kepada Allah, tidak sujud dan tunduk kepada Allah, sangat rugi. Karena pitas menentang. Kita kalau ketemu semut kecil lah, tapi dari pitas kampung selesai. Itu, ibu-ibu sekalian, marilah kita coba hayati di mana pada malam Ramadan Allah menurunkan Al-Quran yang sangat agung itu dalam dunia. Berarti bulan Ramadan bukan bulan biasa, bukan bulan biasa. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran. Yang kedua, di dalam bulan Ramadan nanti ada 1 malam yang namanya apa? Lailatul Qadar. Allah siapkan, sukseskan, persiapkan dari sekarang. Kerugian luar biasa kata Rasulullah. Sungguh orang yang tidak bisa mendapatkan Lailatul Qadar, fahuwal mahrum. Dia orang yang sangat rugi sekali. Kenapa tidak? Kenapa demikian? Dalam 1 tahun 360 hari. Benar, terus. Hanya ada 1 malam, setengah hari, setengah malam. Hanya ada. Jadi 360 hari itu hanya 1 hari, separuhnya, semalamnya. Karena disebut Lailatul Qadar khairun min alfi syahr. Maka jangan sampai ketinggalan. Diingatkan di dalam ayat-ayat Al-Quran di beberapa ayat. Rasulullah juga memotivasi
Dalam beberapa riwayat disebutkan di kalangan Bani Israel ada empat orang yang selama kurang lebih 80 tahun tidak pernah melakukan kemaksiatan. Nah, kita bagaimana kita? Di dalam 8 jam berapa kemaksiatan? Ini 80 tahun nggak pernah melakukan kemaksiatan. Hidupnya ibadah saja. Kalau malam melayan ibadah. Kalau siang jihad fisabilillah. Berjuang dalam sabilillah. Jihad fisabilillah. Nah, coba. Sahabat yang mendengar saat itu, yang mendengar cerita Nabi saat itu, mereka sangat heran melihat kejadian itu. Kata malaikat Jibril datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di bawah awat dunia. Kata malaikat Jibril, wahai Muhammad, Allah memberikan kabar gembira, rahmat, bukti lebih sayang kepada umat kamu, yaitu Lailatul Qadar, yang menyamai bahkan lebih baik daripada ibadahnya 4 orang ini. Gak pernah maksiat, torofatain, sekejap mata. Coba kita bayangkan, untuk umat Muhammad hanya dikasih semalam saja. Coba ibu-ibu, 360 hari kita 60 hari 60 malam, 360 hari 60 malam, kita diambil di surga semalam saja. Semalam saja suruh melayan. Terus sama dengan ibaratnya lebih baik daripada umur 1000 bulan. Lailatul Qadri khairun min alfi syahr. 1000 bulan itu berapa tahun? 83-4 bulan. 83-4 bulan. Jadi kalau jenengan melayan semalam lah ya, jangan dikurangi. Kalau hanya 1 jam 2 jam ya sudah, berarti ini bulan. Semalam itu berapa? Kayak misalkan 12 jam. 12 jam kalau kita mulai 2 jam ya 2 jam itu dapatnya rugi kita. Melayan dari maghrib sampai subuh, usahakan melek. Kalau pas kemudian berhalangan di masjid, melek bikin baca Quran, istighfar dan seterusnya. Usaha beli kopinya yang biasanya diminum nggak bisa buat orang tidur itu siapa? Lailatul Qadar. Iya betul. Sungguh rugi kata Rasulullah, umat ini sudah dikasih bonus yang sangat besar oleh Allah. Ya, dalam setahun bisa tambah umur 83 tahun 4 bulan. Siapa yang sudah umur 83? Hah? Kalau 38 banyak ya. Kalau dibalik 83 belum ada. Masya Allah. Setahun dikasih bonus segitu. Kalau 10 tahun berhasil, berarti tambah 830 tahun. Seakan umur kita segitu. Kalau 20 tahun 1.600 lebih tahun. 20 tahun kita berhasil mengejar dalam Quran. Sungguh itu derajat di surga nanti yang akan dihitung oleh Allah Subhanahu wa taala. Adanya di mana? Di bulan Ramadan. Di bulan Ramadan. Maka bersiaplah dari sekarang. Tinggikan harapan, keinginan. Jangan disepelekan. Bukankah kalau jangan ke pasar terus dapat bonus atau korting atau bonus di mana ini bisa gitu boleh. Coba kalau benar ini lah, ada pengumuman dibuat itu diskon bonus rawane. Orang hadiah coba free day minggu
Kalau kayak wajah-wajah di sini juga banyak yang datang kayaknya. Ada hadiahnya, coba. Padahal belum tentu dapat. Marahi hadiah. Ini bukan hanya sekedar hadiah, bukan hadiah biasa. Ini yang akan kita nikmati selamanya besok di surga nanti. Derajat ini yang kita nikmati. Rugi betul mahrum, kata Rasulullah. Siapa yang tidak bersiap, siapa yang tidak sungguh mengejar yang namanya Lailatul Qadar. Istri-istri Rasulullah memberikan contoh sampai mereka iktikaf di masjid 10 hari 10 malam untuk yang stop oleh Rasulullah. Karena sahabat banyak sekali laki-laki sehingga dikhawatirkan mengganggu sehingga iktikafnya di rumah. Ummu Habibah ya, yang pertama kali membuat kemah di masjid iktikaf mengejar Lailatul Qadar. Setelah syukur kami bertanya, ini kemahnya siapa? Ummu Habibah. Besoknya ada kemah lagi, tambah satu lagi. Ini punya siapa? Sayyidah Aisyah. Besoknya tambah lagi. Wah, netak janjiannya mau berkemah ini masjid ini, kata Nabi. Akhirnya oleh Nabi dilarang, tak boleh ini kemahnya, sudah iktikaf di rumah. Yang kita ambil bukan larangannya. Kalau sekarang masjid sangat luas di mana-mana dan banyak sekali, kita bisa mau iktikaf semalam itu bisa. Yang penting tidak dalam keadaan halangan. Dia nomor betul bisa. Kalau sekarang, kalau dulu masjidnya cuma satu kecil, orangnya banyak, wanita kalah. Itu pun Rasulullah sudah istri Rasulullah sudah bikin kemah. Setelah di rumah nggak bisa, apa yang dilakukan Ummu Habibah? Duduk setelah subuh itu sampai zuhur, sampai batunya itu. Nah, sekarang tasbihnya, siapa yang bisa pakai tasbih? Tasbihnya menggunung. Rasulullah balik tanya, Rasul tanya, kamu dari Abu Subuh tapi duduk di sini, katanya. Iya. Terus oleh Nabi diajarkan sebuah kalimat yang bisa mengalahkan pahalanya duduk dari subuh sampai siang. Diajarkan doa. Apa doa? Subhanallah, Maha Suci Allah, seberatnya zinata arsy, seberat arsy Allah yang besar tadi. Wa tidak kalimatih, dan supaya kalimat-kalimatnya Allah masih tinta dari kalimat-kalimat Allah. Nah, jadi intinya kita ingin menegaskan di bulan Ramadan betapa bulan ini sangat agung. Jangan disia-siakan. Berdoalah, Allahumma ballighna Ramadan. Ya Allah, sampaikan kami ke bulan Ramadan. Warzuqna siyamahu, berilah kami bisa berpuasa sempurna. Wa qiyamahu, berdiri malam. Wa lailatul qadar, wa wafiqna li lailatul qadar, berilah kami taufik bisa mendapatkan Lailatul Qadar. Siapkan, karena kesuksesan Ramadan tidak hanya berpuasa saja, tapi juga mengejar namanya Lailatul Qadar. Yang ketiga, dalam bulan Ramadan pintu surga dibuka, pintu langit dibuka, pintu langit. Kemudian pintu langit semuanya dibuka. Kemudian pintu rahmat dibuka. Pintu rahmat dibuka. Jadi 3 pintu ini disiapkan, dibuka oleh Allah di bulan Ramadan. Kata Rasulullah, betapa kita sangat lemah imannya, betapa kita sangat rendah keyakinannya terhadap akhirat. Harapannya minim sekali jika pada bulan Ramadan tidak ada bedanya dengan bulan biasa, atau bahkan di bulan Ramadan lebih parah daripada bulan biasanya. Kenapa? Loh, pintu surga dibuka. Dengan itu berarti kita seakan kita dipersilahkan. Itu di samping itu sebagai bukti
bahwa Ramadan itu sangat agung, tapi itu hikmahnya, maksudnya, isyaratnya kita supaya mengejar surga. Kalau mengejar surga bagaimana? Berbuat kebaikan yang lepas. Sampai Rasulullah dikabarkan di bulan Ramadan itu pekerjaan baiknya, amalan baiknya karihil mursalah, seperti angin yang dihembuskan. Bantar ngapain hanya sih lakukan. Seperti angin yang colek dihembuskan. Kata para sahabat menyaksikan saking banyaknya, saking sungguhannya Rasulullah SAW dalam mengejar kebaikan. Soalnya apa? Pintu surga dibuka. Setiap malam malaikat keliling ronda. Pernah kepakai nopo kali malaikat dan belum pernah. Yang ketemu bagian yang bawah sahur. Sebenarnya selain dari itu ada malaikat. Cuman malaikatnya bukan bilang sahur, bukan. Malaikatnya bilang, ya baghiyal khair, aqbil. Katanya, wahai orang-orang yang niat mencari kebaikan, ingin betul dengan surga, sudah dibuka pintunya nih. Aqbil, menghadaplah kamu. Menghadaplah, ayo semangat. Ojo males, ojo aras-arasan, ojo berbuai. Musibah yang terjadi di bulan Ramadan apa? Malam melehan. Cuman melehannya mana? Mohon maaf ya. Nah, buka sudah ada takjil sampai coba bisa. Apa namanya kurma lah, apa jajan, biji situ itu sholat. Orang maghrib balik lagi buka yang asli, wayang terawih. Sesuai mesinan, nggak ngantuk dia lemas mengeluarkan. Dari itu apa yang terjadi? Ketiduran. Insya Allah ada di sini nggak ada. Insya Allah, mudah-mudahan nanti kalau yang lalu nggak tahu. Habis ini bertobat kepada Allah. Saya katakan musibah itu tadi, musibah itu. Coba kalau kita ada peluang dapatkan hadiah, misalkan di golden sepeda motor, harus hadir jam sekian, jangan telat. Akhirnya nggak dapat, kira-kira musibah yang balik. Musibah saya aku telat. Kenapa bulan Ramadan telat? Keturun orang istirja. Maka jawabannya karena belum menghayati apa yang difirmankan Allah, disabdakan oleh Rasulullah. Kerugian luar biasa. Semalam tidur karena keluarkan, tangi sahur, mangan jam 2 nih mangan, sahur kosong besok ini. Habis itu belum ketiduran lagi, keturun meneh. Dekat subuh, wah malah sahur meneh. Baru subuh, baru itu alhamdulillah saya sholat subuh. Baru subuh nanti sore. Terus piye? Jadi pergi aku kurang angkuar. Ada yang melehan kalau Ramadan, ada yang banyak yang keluyuran, tapi keluyuran. Ini musibah juga. Siangnya sampai sore tangi pokok, sholatnya dirompal. Ini musibah betul, musibah benar. Kenapa? Karena bulan Ramadan tidak melambatkan itu. Malaikat berkeliaran kemana-mana. Aqbil. Ayo, pintu surga sudah dibuka, pintu rahmat dibuka, pintu langit
Yang asalnya buka tutup itu dibuka total untuk naik turunnya laporan kebaikan. Wal amalus saleh yarfa'u. Amalan kita sehari semalam itu dinaikkan ke sana, dilaporkan ke Allah. Siapa yang laporan? Berapa kali laporannya? Asar sama subuh 100. Tadi nggak bawa haji ya lupa. Asar sama subuh dilaporkan. Kalau kebetulan pas sholat, laporkannya pas sholat. Makanya sungguh beruntung orang yang sholat asar tertib, sholat subuh juga dengan tertib. Ya Allah, saya tinggalkan hambamu keadaan sholat. Ya Allah, ketika saya datang hambamu keadaan sholat. Itu setiap hari dilaporkan. Sekarang bulan Ramadan tidur terus di subuh tidur misalkan keturun sampai duha. Ya, pada bulan Ramadan kata tetangganya yang bilang, tetangga saya itu kalau bulan Ramadan, masya Allah sholat duhanya mantap betul. Temannya nanya, kamu rajin sholat duha? Sholat duha dia sholat subuh aku bilang. Berarti telah dimusuhi sama tetangganya. Wah, tanggaku mantap sekarang. Padahal sholat subuh. Inna lillahi bukan alhamdulillah itu kalau bulan Ramadan. Malaikat menyerukan yang kedua apa? Ya Maryam aksir. Wahai yang mencari keburukan, berhenti, gak pantas sama sekali. Lahan-lahan tutup dulu, TV-nya film bersambung tutup dulu. Mau tak dulu? Nah, apapun baru nedan maksudnya. Kebetulan saya dan keluarga nggak pernah, kebetulan. Bukan mensucikan diri, bukan. Tapi kalau orang sudah terfitnah dengan seperti itu, akan berhenti, itu susah berhenti. Bulan Ramadan Bokyo berhenti, tutup remote-nya disimpan kalau pakai remote. Kalau perlu disimpan di dalam dikunci, kuncinya kasihkan tetangga, simpan tetangga. Tapi saya kira berani apa enggak nih? Saya tak ibadah. Wah ini top ini, persiapkan dari sekarang. Ya. Jadi ibu-ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah, bulan Ramadan ini bukan bulan biasa. Kita harus menanggapinya dengan baik, ya, dengan menyikapinya dengan baik. Pintu neraka ditutup. Lalu teriakan mereka yang mau melakukan keburukan, jangan kamu lanjutkan, bertobatlah kepada Allah, istighfar, bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan jin-jin atau setan, jin-jin yang jahat atau setan sudah dibelenggu. Dalam riwayat yang begitu mereka Jibril kemudian dibuang ke pinggir laut. Jadi kalau ada di bulan Ramadan masih malas, ini koreksi diri kan, koreksi dirinya masing-masing. Kalau ada di bulan Ramadan masih malas ibadah, atau bahkan melakukan kemaksiatan, berarti setannya nggak jauh-jauh. Apa maksudnya? Dan jangan dari jawabnya. Ya betul. Kalau mau koreksi diri di bulan Ramadan, saya ini menuhankan hawa nafsu, diperbudak oleh hawa nafsu, apakah diri saya ini justru setannya? Nah, ya betul, ini keras tapi memang peringatan bagi kita, karena setan itu bukan nama sebenarnya. Setan itu sifat dari kata syatona, banyak melanggar, banyak menyimpang, banyak tetapi aturan, namanya setan. Makanya misuhnya orang-orang yang biasa misuh, ya, orang yang tak benar disetan-setankan itu, ya, bukan hanya GOBLOX, nah, bukan, tapi setan. Itu koreksi. Maka di bulan Ramadan
sangat agung, ya, yang ada yang diharapkan kita hanya sungguh-sungguh di dalam menjalankan ibadah di bulan Ramadan. Baik, bulan Ramadan disebut Syahrul Azim, Syahrul Mubarak. Ini yang keberapa? Keempat. Saya tuliskan. Bulan yang sangat agung, bulan yang penuh dengan berkah, barokah, kebaikan. Bagaimana tidak? Ya, pahala berpuasa saja, pahala berpuasa tidak ada yang tahu kecuali Allah. Dan yang akan membalas besok Allah, sampai malaikat pun menanyakan, oh hambamu yang ini ya Allah, sempurna puasanya ya Allah, dari subuh sampai apa? Sampai matahari terbenam, sempurna ya Allah. Nyatanya ibadah begini, pahalanya orang roh. Kata Allah, illa siyam fa innahu li wa ana ajzi. Dalam hadis qudsi, semua kebaikan anak Adam itu, anak Adam bisa memprediksi, bisa mengira-ngira semua kebaikan, yaitu 10 kali lipatnya atau 700. Yang 700 apa? Pahala baik 700 kali lipat. Pahala sedekah. Dengan 1000 sama dengan 700.000, 1 juta sama dengan 700 juta besok dia dapat Allah. Illa siyam, kecuali puasa. Kata Allah, fa innahu li, saking baiknya puasa itu adalah milik saya, kata Allah, aku yang tahu. Wa ana azzi, besok aku sendiri yang membalas. Itu baru puasanya, belum kebaikan-kebaikan yang lain. Dalam riwayat disebutkan tudha'afu fima la tudha'afu fi ghairi. Bentuk kebaikan-kebaikan di bulan Ramadan itu dilipat gandakan pahalanya yang tidak sama dengan bulan-bulan lain. Misalkan sedekah, sedekah itu 700, di bulan Ramadan beda. Berapa? Allahu a'lam. Karena kebaikan di bulan Ramadan itu dilipatkan tidak sama dengan bulan-bulan yang lain. Maka berbuatlah segala bentuk kebaikan di bulan Ramadan, terutama sedekah, di samping puasanya tadi, kemudian sholat tarawih. Ya, sholat tarawih pilih yang berapa? 21, 23, apa 11? Katanya 11. Saya tanya, kenapa pilih 11? Sudah tahu saya jawabannya, hanya bikin ngetes saja supaya cepat. Padahal kata Rasulullah, kalau kamu sholat 11, yaitu 4-4-3, kira 4-4-3, ada 3-nya itu udah tadi sifat patron. Kata Sayyidah Aisyah yang menyaksikan sholatnya Rasulullah saat itu, fala tasal an husnihinna wa tulihinna. Kata Sayyidah Aisyah. Maka Sayyidah Aisyah menirukan. Jangan kamu tanya tentang baiknya 11 rakaat itu, tumaknina, khusyuk kepada Allah, wa tulihinna, dan panjangnya 11 rakaat. Sayangnya di akhir zaman, tanda-tanda kiamat ini, justru 11 itu dipilih supaya cepat. Nah, apakah sesuai dengan sunnah Nabi? Sesuai jumlahnya 11, betul gitu. Nah kalau panjangnya, dia menjawab panjangnya. Nah sesuai panjangnya. Nabi itu kalau sholat tarawih, maaf, paling cepat itu 1/4 malam. Tarawih paling 1/4 malam itu kalau 12 bagi 4 berapa? 3 jam. Nah itu
Jadi habis isya itu jam 8, kira-kira jam 10, jam 11 baru selesai. Ada ya? Ada. Habis itu gak terawih sampai sahuran. Kamu kabeh. Masya Allah. Makanya latihannya dari sebelum Ramadan latihannya. Ya. Pernah ada istri umroh, apakah Ramadan? Pernah ikut sholat tarawihnya? Pernah ikut sholat malamnya? Itu kurang lebih yang dipraktekkan di zaman Nabi, 1 jam, 1 jam setengah, 2 jam, kalau sholat malam 3 jam. Tapi Rasulullah paling pendeknya segitu. Kalau bulan Ramadan kadang sampai separuh malam. Separuh malam itu dari habis isya itu sampai tengah malam itu sholat. Makanya dikatakan tarawih oleh para ulama dinamai tarawih. Kenapa namanya tarawih? Karena ada jeda istirahatnya. Makin kemudian kata Sayyidah Aisyah, sampai yang ikut sholat itu ada yang siap air. Terus kemudian akhirnya ada. Kalau di Makassar siapkan semprot, bus sambil sholat itu. Itu kita ngantuk apa? Badan geblak, langsung digotong ke rumah sakit kan? Lebih baik itu semprot angin. Pernah separuh. Kalau malam 27 mengejar dalam kepala semalam suntuk dalam Rasulullah. Siapa yang ingin seperti itu, tolong nanti datang ikut tarawih di pondok saya. Nah, insyaallah 1 juz, 2 juz, dekat sini di belakangnya pasar baik. Insyaallah kalau hanya ibu sini sama masuk. Tapi siap-siap jatuh ke telurnya. Kalau itikaf semalam 3 kali. Kalau malam ganjil 4 gelombang. Jadi 10, 10. Nanti tutup ide 10, 40, nanti 43. Malam 27 biasanya 4 kali. Ngobrol. Itu belum seberapanya Rasulullah itu. Ya sudah lumayan lah. Saya bukan mameri. Saya kembali ke tadi, marilah ya, bonus-bonus yang diberikan oleh Allah hanya 1 bulan, hanya 1 malam. Kalau menjalankan Qadar itu 10 hari, 10 malam, 10 malam. Hanya 10 malam dari 360. Betapa peliknya kita dengan malam-malam kita ini. Nah, padahal itu untuk siapa? Untuk kita sendiri. Sama dengan tambah umur berapa tadi? 83 tahun. 83 tahun. Diingat-ingat yang keempat tadi adalah bulan Ramadan disebut Syahrul Muharram. Bulan yang sangat menentukan kebaikan-kebaikan dilipat gandakan, sangat berkah, penuh dengan barakah dan kebaikan yang lain. Yang kelima disebut Syahrul Dzikri wasyukri. Bulan Ramadan itu bulan zikir dan bulan bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Bulan bersyukur. Kenapa bulan bersyukur? Karena kita dapat bonus tadi, kebaikan-kebaikan yang sangat banyak ya. Bahkan nanti di akhir Ramadan akan diumumkan. Cuman sayangnya kita nggak mendengar. Apa pengumumannya? Walillahi utaqa'u minan nar. Dari umat Muhammad ini ada orang-orang yang dicatat oleh malaikat dengan perintah dari Allah, bebas total, merdeka dari api neraka. Tidakkah kita ingin itu? Pasti kita semua menginginkannya. Maka sempurnakan Ramadan, kerja kebaikan di bulan Ramadan ya. Syahrul syukri, kita bersyukur karena bonus-bonus itu. Bukankah Rasulullah ketika dikabarkan kepada beliau bahwa beliau diampuni dosanya yang awal dan yang akhir, apa yang dilakukan beliau? Berbeda dengan kita.
Kalau kita dapat jaminan wis tenang-tenang nyampe 100 juta entek no sakulan ya, kurang kira-kira dengan ngomong dari 100 juta ya. Sakulan disentek no kurang ngomong. Dino-dino sebelumnya semangat tuh. Kan begitu kan? Karena sudah ada jaminan. Nah, yang benar sikapnya seperti apa? Enggak begitu yang benar. Konsep agamanya enggak seperti itu. Disimpan untuk sedekah, tetap semangat dalam kebaikan. Bagaimana Rasulullah? Kata Allah, kamu sudah diampuni mah dosanya yang awal yang akhir. Apa yang dikerjakan Rasulullah? Sholat malamnya ditambahin sampai kaki beliau bengkak. Bukankah kita demikian sering kaki bengkak? Sering kaki bengkak? Oh gini. Karena apa? Tawaf di pasar. Tawaf. Di pasar main dengan alis kalau golek sing kurang kan. Lo ngajak 500 saya dari pintu pasar. Ibu-ibu kan begitu kadang-kadang ya. Istri saya itu kalau sudah mau pindah pasar saya tanya lapo, boleh opo, biro KCE. Alah kakak saya sudah mudah gue. Gitu. Kalau kayak 500 kata saya pindah pasar. Ya, bukan rahasia. Kalau Rasulullah tidak demikian. Rasulullah dikasih jaminan justru beliau bersyukur. Nah ini perbandingannya begini. Ini Ramadan yang disiapkan untuk kita. Syukuri bulan Ramadan. Alhamdulillah ya Allah, kau siapkan untuk lapangan amal soleh yang pahalanya betul-betul berbakat. Saya bersyukur ya Allah, saya bersyukur. Lalu syahdul dzikri diikuti dengan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Tadi umar ibadah zikir sampai siang. Waduh, katanya nek kula ngoten niku kan subuh ngenteni sampai siang, Pak. Orang mesti ngurusi anaknya, ngurusi bisnisnya. Apakah zikir harus di masjid terus? Duduk terus? Tidak. Bahkan yang paling cerdas kata Allah langsung dalam akhir surah Ali Imran, bukan alladzina yadhkuruna Allah qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim. Nah itu ulil albab, orang yang punya akal yang cerdas itu, orang yang selalu zikir kepada Allah, keadaan duduk, keadaan berdiri, keadaan tiduran. Berarti berzikir boleh di mana saja. Yakin? Tadi. Artinya bulan Ramadan bedakan sama yang lain. Sekarang zikirnya zikir tenang. Jangan mau ke pasar, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Kalau dengan astagfirullah, nama bukan kabel kan? Astagfirullahnya benar. Astagfirullah, biasakan. Biasa. Kata Rasulullah, ya. Itulah juara-juara kebaikan. Ketika perjalanan pulang dari perjalanan jauh, para sahabat balapan ingin cepat sampai. Apa kata Rasulullah? Sabaqal mufarridun. Sungguh juara orang-orang yang menyendiri. Apa maksudnya? Mana mufarridun ya Rasulullah? Siapa mufarridun itu? Adzakirin Allah wa dzakiratillah katsira. Wanita, laki-laki yang banyak zikir kepada itulah yang juara. Kamu balapan itu nggak ada yang juara. Yang juara yang berzikir. Yang juara sesungguhnya yang berzikir, terutama di bulan Ramadan. Yang jenengan sudah capek untuk baca Quran, untuk ibadah-ibadah yang lain, zikir, insya Allah zikir nggak ada capeknya, karena ini lisan yang bergerak. Tinggal kita ada kesungguhan apa tidak, ada kebiasaan apa tidak, zikir terus. Jika mampu, terutama istighfar.
karena bulan Ramadan itu syahr. Yang berikutnya adalah syahrul maghfirah. Syahrul maghfirah. Maka zikirnya diperbanyak, istighfar, supaya pasti mendapatkan pengampunan. Istighfar, istighfar, istighfar. Hah? Salah nih. Betul-betul istighfar, istighfar, istighfar. Nah itu omongan itu. Yang benar apa? Astagfirullah. Paling pendek. Astagfirullahaladzim. Agak sedap. Tambahin lagi yang lebih panjang. Silahkan diulang-ulang dengan penghayatan yang sungguh. Dengan mohon ampun yang benar, agar hikmah istighfar itu langsung bisa dirasakan. Apa hikmah istighfar itu? Banyak ibu-ibu, banyak orang sakit dengan istighfar sembuh. Banyak orang fakir, maaf, tidak lama datang pertolongan Allah. Karena memang janjinya Allah gitu. Kan? Pernah dengar yang ibu-ibu dirian yang, kalau yang ikut kajian saya mungkin ada yang pernah dengar. Janda punya anak 4, masih kecil-kecil semua, tidak punya pekerjaan. Kerjanya apa? Setiap hari Jumat dia titipkan anaknya kepada tetangganya, dia ke masjid, lalu nunggu di depan masjid bubaran Jumatan. Apa yang dikerjakan? Minta jalur seminggu sekali. Sehingga apa? Kalau dia minta itu harus dapat, kudu itu sampai dia narik baju orang yang keluar masjid itu kalau nggak dikasih, sampai imam masjidnya dengar. Karena imam masjidnya dengar, khutbahnya melarang jangan sampai minta, la yas'aluna nasail hafa. Orang yang memaksa itu besok akan mencakar wajah. Terangkan dulu. Jadi kalau orang minta maksa, jangan dikasih. Untuk khutbah Jumatnya imamnya, dia dengar di luar. Sehingga makmumnya ketika keluar gak ada yang ngasih. Soalnya muksor. Akhirnya marah si wanita. Gara-gara khotib dari imam. Entah nono itu tunggu sama dia. Sehingga imamnya keluar. Biasa kan wanita marah gimana? Jeruk jelas tuh. Karena imamnya juga kena. Wah, imam begini. Katanya imam dengan tenang, karena dia imam. Karena dia mengatakan, ibu, sudahkah anda minta kepada Allah sebelum minta kepada manusia? Baru kaget ibu dan menangis. Iya, aku punya Allah. Ibu punya Allah, ibu punya pangeran, ibu punya yang lebih kasih daripada ibu sendiri, kepada diri sendiri, bahkan kepada anak. Katanya nangis si wanitanya, lalu curhat, imam, kenapa saya lakukan ini semua? Saya ini janda, anak 4 kecil semua, ada yang sakit. Saya bisa keluar rumah hanya hari Jumat ini, toh ibu pun anak saya kecil saya titipkan tetangga. Kata imam ini langsung timbul banyak kasihan tuh. Kenapa kok begitu? Iya, saya ini nggak punya pekerjaan. Jadi saya maksa orang ini, kalau saya nggak dapat sekarang seminggu bisa lapar, bisa mati saya dan anak saya. Baru imamnya kaget juga. Oh gitu kok. Saya kaget. Ya sudah, sama yang banyak ini dinasihati, kasih tahu sama imamnya, terutama sama jangan berhenti baca istighfar ya. Kalau Ustaz kan begitu, nggak bisa ngasih uang. Ngasihnya mendoakan doa kan itu Ustaz. Coba sama perbanyak istighfar yang jangan berhenti. Istighfar. Seminggu Jumat berikutnya imam itu Allahu Akbar. Di rumah itu ibunya kayak mati, aku keluar rumah, kayak mati tenangnya. Nggak datang di Jumat berikutnya. Jumat berikutnya minggu yang kedua nggak datang lagi, bingung imamnya. Ketiga sampai 1 bulan. Aku keliru aku ini. Aku mengusir orang fakir dan yang salah aku. Akhirnya baik. Akhirnya dia cari.
cari wanita itu alamat syar'i sampai ketemu. Ketika ketemu alamatnya, orangnya sudah tidak ada. Kata tetangganya itu kontrak rumahnya. Lah orangnya mana sekarang? Ibu sekarang sudah dipindah ke ibu kota Korea, sakit Jakarta. Loh, kok sadar? Mungkin dinikah kalian konglomerat namanya Syekh Abdurrahman. Masya Allah, bikin ceritanya Raisa dari Riyadh ke Soko. Kalau saya ini berdiri sih paling desa itu di Jakarta, berdiri sampai itu dalam waktu kurang lebih nggak sampai 1 bulan. Coba, nggak sampai 1 bulan. Akhirnya imam ini kenal dengan orang itu, dengan konglomerat itu, orang soleh, orang baik, orang terkenal, orang dikenal. Dia telepon, katanya, saya imam masjid ini namanya, jangan kok. Katanya saya Abdurrahman ini, jangan imam masjid yang ini. Tiap hari istri saya cerita sama. Loh, ceritanya bagaimana? Tiap hari cerita sama. Yang diceritakan bukan pesannya, nasihatnya ceritakan. Bagaimana ceritanya? Kata si Abdurrahman yang orang kaya bilang, saya itu suatu malam bermimpi. Om Sugih, kamu cari wanita nama ini, dalamannya ini, kasih dia kecukupan. Kasih dia kecukupan. Malam berikutnya mimpi lagi sampai 3 kali. Alamatnya jelas, jenengan. Masya Allah, ini dari Allah katanya. Dicari itu bareng sama ibunya. Setelah sampai di sana, ketemu, dibilang saya bermimpi, ketemu Anda, diperintah oleh Allah untuk kasih sedekah. Kasih, maunya berapa, dicukupi. Setelah beranjak pulang, kata ibunya, haranya hancur. Kamu gak ada lah, ada ibunya. Oke, monggo ibu tersebut ini. Akhirnya balik lagi, dilamar itu mau. Gak lama ya dibayar, lihat sana rumahnya ganti istana rumah. Dan subuhan istighfar. Wah, ini tenang aku ini. Tarik istighfar ini. Istighfar yang berkualitas, bukan istighfar istana ya Allah, istana ya Allah. Balik itu tenang, takkan istana ya, istana. Pokoknya. Nah, kalau istighfar yang mendapatkan balasan yang sungguh, yang ikhlas benar. Artinya apa ikhlas? Satu, merasa dirinya banyak salah dan mohon ampun betul kepada Allah. Ya Allah, ampuni hamba-Mu ini. Kesalahan kita kepada Allah, jangankan menentang perintahnya, kita diam saja tidak ingat, gak ingat sama Allah, itu sudah salah. Mana analoginya? Coba, ada orang baik dengan kita, bendino kayak duit. Nah orang bodoh kayak duit yang kayak jajan, kayak opos, woro ditambah, butuh apa dia? Bisakah kita melupakan orang seperti ini? Sakit lagi mudah. Benar sakit ini. Mesti nyantol di hati. Pertanyaan kedua, kalau ada orang terus lali lupa dengan orang yang berbuat seperti ini, apa yang ada nih? Hah? Orang baik apa orang buruk? Orang buruk. Berarti orang elek, orang tahu diuntung tidak berterima. Coba berapa hari kita tidak ingat Allah? Kailan besar. Nah, saya hanya ingin menggambarkan jangan sok suci. Kita nggak ada yang suci. Manusia ada rupanya dia tak kailan besar dan salah. Bagaimana beliau menentang Allah? Allah perintahkan begini, dilanggar, Allah melarang begini, diterjang. Disitulah kita butuh istighfar yang sungguh.
Ya Allah, maafkan hamba-Mu ini. Ya Allah, banyak kekurangan hamba-Mu ini. Kurang bersyukur, kurang ibadahnya, kurang ampuni. Lalu ucapkan astagfirullah, ampuni hamba. Itu yang berkualitas. Kalau zikirnya berkualitas dan terus istiqomah, langgeng, tidak lama Allah pasti memberikan pertolongan. Pasti. Karena itu janji Allah. Astagfirullah, innahu kana ghaffara yursilis sama alaikum bidrara. Jadi bulan Ramadan disebut sebagai bulan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah cukup lanjut. Kami kita buka pertanyaan. Yang penting intinya semangat mengajak kesempurnaan puasa Ramadan. Siapkan tenaga, siapkan keikhlasan, siapkan kegigihan, berjuang di bulan Ramadan sampai sukses puasanya, sholatnya, dan mengejar Lailatul Qadar serta memperbanyak sedekah dan istighfar. 5 saya sebutkan tadi. Puasanya sedekah, sholat tarawih, kejar Lailatul Qadar, sedekah, berzikir. Di dalam zikir yang diutamakan adalah istighfar dan memperbanyak sholat. Barakallahu fiikum jami'an. Semoga Allah memberkahi kita semua. Mohon ceritakan pengalaman hidup Ustaz selama tinggal di Mekah dan saat masih aktif di LD. Waduh, ini perlu 2 hari 2 malam ini mata. Singkat mohon ya, 2 menit 3 menit. Perjalanan 20 tahun, cerita dalam 2 menit. Iso orang ya. Intinya, ibu-ibu sekalian, asli saya saking medunten, Madura. Saya dari Mekah, Mekasen Madura. Dari Madura, dari Madura. Oh, dari Mekah, dari Mekah ya, Mekasen. Gula dari dia, apa? Atas gunung. Jadi sekitar saya usia SMP di sini, dipondokkan di pondok yang menaranya situ. Saya kebetulan anaknya kiai dari sana. Saya keluar kiai. Jadi pondok di sini enteng. Langsung saya masih umur kurang lebih 13 tahun. 1 tahun saya sudah jadi ustaz di situ. Ustaz bacaan dari baca Al-Quran, qiraat. Itu tahun 1989. Kemudian 4 tahun di pondok ini, 4 tahun saya sudah menghatamkan Al-Quran, tafsir, dan 6 kitab besar. 4 tahun. Setelah itu saya ke Mekah. 93 haji pertama Mekah. 23 saya masih SMA. Saya di Semada cabangnya belum. Terus tahun 95 saya balik lagi sampai 97 tinggal di sana. 98 ya, 98 saya balik. Saya termasuk di situ dai yang termasuk diunggulkan dari kecil. Saya ada di namanya tahapan balik paku bumi. Itu yang untuk paku bumi. Artinya pondoknya berpaku kokoh dengan adanya dai-dai yang muda ya. Saya 95, 97 saya di Mekah menghafalkan Al-Quran. Pulang saya diambil menantu oleh yang punya pondok, oleh imamnya Islam Jamaah. LDI itu hanya baju saja. Kalau Bapak Ibu ingin tahu, itu hanya organisasi untuk baju saja. Kalau Muhammadiyah, NU dan lain-lain, Al-Irsyad dan lain-lain itu kan bukan baju,
Memang aslinya begitu, luarnya begitu, dalamnya begitu. Kalau lembaga dakwah Islam Indonesia itu hanya baju saja, dalamnya namanya Islam Jamaah. Nah, dari dulu sampai sekarang, kalau tidak ada perubahan, insya Allah belum ada. Jadi kan tahu apa itu Islam Jamaah? Intinya gini, di situ ada jamaah. Jadi semuanya itu jamaahnya ada satu dijadikan imam. Imam itu pemimpin teratas di baiat. Semua orang harus baiat. Intinya begitu. Nah kalau sudah di baiat harus mengikuti apa yang menjadi ijtihad namanya, perintah dari imam di atas. Apa salah satu perintahnya? Salah satunya tidak boleh berguru kepada siapapun. Semua di luar kita itu kafir. Tidak ada yang sah Islamnya. Sampai sekarang. Jadi jenengan ini kayak begini waktu ngaji ini kafir. Kalau yang duduk ini murtad. Ya Alhamdulillah. Nah itu intinya begitulah. Perintahnya banyak sekali, macam-macam. Harus sambung dengan imam. Kalau tidak sambung masuk neraka. Harus bawa sedekah. Namanya persenan 10% dari penghasilan sebulan sekali dan seterusnya. Kalau mau ngorek, pura-pura masuk aja nanti akan tahu. Tapi nggak tahu kalau masuk benar nggak suruh berkumpul ya. Tapi kalau punya saudara, di situ ada bermacam-macam kebijakan yang sebenarnya sudah bukan syariat Islam, bukan. Hanya saja dibalut dengan syariat Islam, dengan dalil-dalil. Tapi dalil-dalil yang artinya itu disimpangkan. Yaitu intinya begitu. Itu ada program jadi pura-pura wapi itu harus. Ada program namanya di sana bumi luhur, kotorna di tanah, harus berbaik-baik. Tapi orang semua di luar ada yang sah Islam, apalagi yang asli kamu. Intinya begitu. Kalau cerita itu lama nanti saya. Nah, kemudian 97 atau 98 awal saya diambil menantu dinikahkan. Ini istri saya depan. Saya diambil menantu oleh orang nomor 1 karena ya mungkin lihat prestasi saya memang takdir ya, ada takdirnya itu qadarnya ya. Tahun 98 saya anak 1 sudah bolak-balik Mekah dengan istri. Balik ke sana sampai tahun 2000. Kemudian tahun 2000 saya tinggal di sana sampai 2010 nggak pulang-pulang. Belajar di sana. Ini yang ingin disampaikan setelah saya belajar betul di sana dari tahun 2000. Sebelum itu nggak berani belajar. Ya hanya ibadah biasa, masalah sendiri. Dari tahun 2000 itu kebetulan mertua saya, akrabnya istri saya ini sudah sakit-sakitan. Beliau mengizinkan saya untuk belajar di Masjidil Haram. Belajar di Masjidil Haram. Kemudian kita belajar dan paham betul ternyata banyak kekurangan, banyak kesalahan. Seandainya saya pulang mertua saya masih ada, mungkin masih bisa ada perbaikan di Islam Jamaah ini. Tapi setelah saya pulang 2010, mertua saya sudah meninggal tahun 2006, 4 tahun dan diganti oleh adiknya. Sampai sekarang adiknya jadi organisasi baju ajar itu gak ada apa-apanya itu orang-orang suruhan. Itu kalau bahasa di dalam itu keset Bapak Imam. Orang yang harus taat dengan imam orang organisasi itu semua berpura-pura. Semua berpura-pura saya pura-pura. Di dalamnya ada sistem imamah namanya. Nah, saya pulang
2010 akhir, bukan saya sendiri, ada 3 orang yang semua termasuk masih keluarga atas. Kita mencoba meluruskan sedikit demi sedikit, tidak boleh lagi mengkafirkan orang di luar. Saudara NU itu saudara muslim kita, Muhammadiyah itu saudara muslim kita, Al-Irsyad saudara muslim kita. Urusan surga neraka bukan urusan kita. Itu Allah nanti yang menentukan. Arahnya di situlah. Arahnya itu yang saya perjuangkan. Terutama itu. Kemudian yang menyimpang lainnya sebagai kembangannya. Sebagai kembangannya itu nggak boleh nikah dengan orang di luar. Kalau nikah berarti murtad, berarti keluar. Nikah itu tidak hanya di KUA tidak sah, atau walinya bukan orang Islam jamaah nggak sah, harus dinikahkan oleh imam, betul, dan bawah-bawahnya. Maka ada nikah 2 kali. Itu yang juga mau saya luruskan, termasuk persenan tadi mau saya luruskan. Penyimpangan-penyimpangan itu mau kita luruskan. Tapi tentunya iman kami tidak bisa terang-terangan di saat itu begitu. Sehingga dari 2010 akhir itu sampai 2017, berapa tahun itu ibu? Saya muat-muatkan diri dan teman-teman di dalam di sini ingin sedikit demi sedikit sekarang ya, umpama nanti dari organisasi yang mungkin kayak Muhammadiyah, kayak Nahdlatul Ulama, kayak maksud saya begitu. Itu semua saudara muslim kita. Kalau kita merasa lebih baik, lebih benar, bersyukur, bukan sombong. Lalu membuka kebaikan-kebaikan itu untuk saudara-saudaranya, ditunjukkan saudaranya, bukan dikafirkan, bukan dihina. Semua yang keluar dari situ dianggap murtad. Saya ini dianggap imamnya para murtad. Waliyadzubillah. Yang terbesar yang mau saya luruskan bahwa ya masih siap dengarkan ya. Ini kok kayaknya pengennya nggak mau nih. Yang ingin saya luruskan yang terbesar itu adalah bab imam. Imam karena di sana disuarakan di Indonesia ini tidak ada yang sah jadi imam, tidak ada. Bahkan negara ini hanya negara, bukan imam yang akan besok membawa, bukan imam, bukan pemimpin yang sah. Dan yang saya dari imam yang di dalam sana itu yang mau saya luruskan. Ini tidak, ini hanya sekedar pemimpin, imam sebuah golongan. Mau kita luruskan bersama. Di NU ada kiai, ada imam gerakan Zik itu ya imam. Yang sama di kita ini imam sebuah golongan kita ini. Gak mau. Pokoknya di Indonesia yang paling sah hanya imam kita. Siapa yang menganggap sah imam yang lain murtad, berarti keluar dari Islam. Hukum murtad kafir. Aduh, kapan aku tidak keren apa kecil. Nah, itu yang mau saya luruskan. Ternyata gerakan kami bertiga, saya bertiga ya, tidak sendiri. Mulai dari meningkatkan hafalan Quran, mulai menghafalkan hadis, mulai belajar bahasa Arab. Kita selama 7 tahun bergerilya. Maksudnya apa? Supaya orangnya pintar. Supaya nggak hanya doktrin itu aja, supaya dia mikir, oh ada ayat begini, oh ada hadis begini, oh ada begini, ada berpikir maksudnya. Nah ternyata di ujung 2017 strategi kami bertiga ini ketahuan. Nah
Ini lulusan Mekah ini Syekh Khalil, bagaimana Syekh Khalil ini bahaya ini Allah kita ini mau bawa kemana ini jamaah kita ini gitu. Singkat cerita saja, akhirnya kita divonis, kita dinonaktifkan, kemudian kami dimakluman itu berarti dimurtadkan. Ya setelah itu ya sudah sayonara sudah kita sebutkan ya kesalahannya ini silahkan dibenahi sendiri. Kami sudah tunjukkan, amanat kami sudah kita sampaikan. Sekarang kami akan bergabung dengan saudara umat Islam semuanya. Alhamdulillah. Makanya pagi ini bisa duduk di depan jenengan ini karena saya sudah keluar dari kubangan lingkaran berjarak keyakinan. Nah, alhamdulillah, insya Allah kita semua bersaudara, kita saling ta'awun dalam kebaikan insya Allah. Barakallahu fikum jami'an. Mohon maaf jika ada kurang lebihnya. Jazakallahu khairan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.